Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua dari Popo on the Radio. I'm your host Popo Kusen, bukan pandit, dan seperti biasa kita akan ngebahas beberapa pertandingan Premier League pekan lalu ya, sekaligus memberikan preview untuk weekend selanjutnya. Tapi berhubung ini lagi Natal ya, lagi Boxing Day, lagi ada banyak pertandingan-pertandingan setiap harinya, jadi gue kan pusing ya mau mempreview yang mana kan, dan gue nggak tahu lu nonton yang mana. Jadi hari ini kita akan membahas saja bagaimana sebenarnya tim-tim kandidat juara Premier League musim ini tuh sampai di bulan Natal ini, bulan Desember ini, sampai di hampir separuh ini tuh kayak apa performanya mereka dan peluang mereka nanti menghadapi paruh musim yang kedua. Jadi kita akan ngebahas top 5 timnya aja ya, 5 besarnya aja, gak usah gue bahas sampai ke bawah-bawah. Walaupun gue yakin ada satu tim yang nanti akan ke top 4 nih di selesai di akhir musim. Walaupun sekarang gak di top 4, Man United barusan ngalahin Aston Villa. Tapi udah gitu aja, kita mulai dengan mereview beberapa pertandingan sebelumnya. Dan langsung aja ya, yang pertama yang akan kita review adalah Man United lawan Aston Villa. Gue nonton itu tadi malam, dan MU setelah ketinggalan 2-0 berhasil membalikkan keadaan, menang 3-2. Ini tuh yang disebut dengan new minority owner bounce ya. Jadi karena ada Jim Ratcliffe barusan masuk, terus mainnya jadi semangat. Ngalahin Aston Villa 3-2 itu sesuatu yang keren loh, apalagi dari ketinggalan 2-0 dulu. Kita tahu Aston Villa ini adalah tim peringkat ketiga saat ini. Nanti kita akan bahas nih, Aston Villa masuk di yang nanti kita bahas top 5 contender buat juara Liga. Kemudian ada apa lagi ya? Ada Liverpool Arsenal, seru banget 1-1, dan itu sebenarnya kalau gue lihat pertandingannya sih menunjukkan mental juaranya Arsenal yang lebih terbentuk ya. Gue susah nih mau nge-review karena jadi kebawa mau membahas satu-satu kandidatnya Premier League ini sih. Ada siapa lagi ya kemarin? Bentar gue cek. Oh iya, Newcastle juga secara mengejutkan kalah oleh Nottingham Forest. And then ada West Ham ngalahin MU 2-0 ya, gitulah. Ada apa lagi sih ya? Oh, Wolves ngalahin Chelsea 2-1. Gue bahas Wolves ya. Wolves sama Chelsea ini gue gak tahu kenapa ya, sama Chelsea tuh kayaknya mereka tuh memang benar teori gue selama ini. Kalau lawan tim bagus, mereka mainnya bagus. Kalau lawan tim jelek, mereka mainnya jelek. Jadi kayak Chelsea lawan MU kalah. MU kan tim jelek ya. Terus mereka anomali tuh kemarin ngalahin Sheffield United 2-0. Karena ini terus lawan Wolves yang sebenarnya gak bagus-bagus amat. Terus mereka kalah 2-1. Kan Aston Villa juga mengalami penurunan ya setelah seri 1-1 sama Sheffield United. Terus sekarang seri lagi kalah sama MU. Dan ya gitulah. Gue gak bisa bahas satu-satu juga karena dari kemarin sibuk akhir tahun, sibuk Natal, banyak acara juga kan. Jadi ya reviewnya kali ini segitu aja ya. Sekarang kita langsung aja ngebahas. Ini nih yang udah gue siapin. Ini lumayan banyak yang mau diomongin. Yaitu 5 tim kandidat juara saat ini. Nah, yang pertama adalah Arsenal. Arsenal saat ini 40 poin ya. Selisih golnya 20. Dia main 18 kali. Dan peringkat kedua sekarang beda 2 poin sama Liverpool. Karena Liverpool udah main semalam kan, mereka main 1 kali lebih banyak. Dan tadi gue udah bilang sekilas bahwa Arsenal kali ini tuh mental juaranya benar-benar menunjukkan kalau mereka ini layak jadi kandidat juara ya. Kayak contohnya waktu lawan Luton di tanggal 5 Desember yang Declan Rice ngegolin injury time. Terus habis itu waktu lawan Man United 3 September dia juga ngegolin di menit 96. Dan kayak si Arsenal musim ini tuh sudah punya kebiasaan yang biasanya dimiliki oleh tim juara, yaitu berjuang terus sampai titik darah penghabisan, sampai waktu benar-benar habis, dan mereka benar-benar menunjukkan mentalitas juaranya mereka. Jadi kayak mereka menang lawan Manchester City sama Brentford juga di menit-menit akhir kan itu. Terus waktu lawan Chelsea juga nyamain kedudukan di menit 84. Dan Declan Rice gue bilang juga adalah pembelian terbaik musim ini ya. Salah satu pembelian terbaik. Dia kayak kemarin lawan Liverpool tuh. Counter attack tuh, tinggal dia sendirian di belakang. Terus gak tahu gimana ya, walaupun ada faktor kena tiang juga. Tapi jadinya Liverpoolnya gak gol. Padahal tuh 5-1 kan. Terus gara-gara ada Declan Rice di depan lini belakang. Juga back-backnya Arsenal tuh lebih nyaman, lebih pede gitu. Kayak lebih
kuat gitu. Jadi saat ini menurut gue kandidat terkuatnya Arsenal sih untuk menjadi juara liga. Walaupun seperti biasa ada beberapa faktor yang membuat mungkin Arsenal ini bisa terpeleset. Yang pertama tentu aja adalah musuhnya Manchester City ya kan. City ini kan nggak bisa dianggap lewat gitu ya, karena Guardiola sendiri juga udah bilang ya lu kalau mau ngeremehin kita ya silahkan, tapi hati-hati aja gitu kan. Terus ya Arsenal juga musim lalu sama kayak gini, di paruh kedua menurun, paruh pertamanya jago banget. Dan Arsenal saat ini kan nggak punya a proper number 9 kan ya. Gabriel Jesus itu kan golnya sedikit ya untuk ukuran striker utama. Jadi I don't know, secara penyerangannya juga gue bilang lebih fluid musim lalu sih. Tapi ya so far kandidat terkuatnya Arsenal. Next sekarang Liverpool. Ada di posisi pertama sekarang 42 poin, selisih golnya 23. Mereka unggul 8 poin dari Manchester City ya, walaupun main 2 kali lebih banyak. And Liverpool gue bilang musim lalu kan sangat gak stabil kan, defense-nya bolong-bolong, and tengahnya gampang kelewat. Nah musim ini udah lumayan. Para pemain seniornya juga perform semua ya. Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alisson, Trent, Alexander-Arnold. Jadi mereka kayak berusaha bangkit dari musim lalu yang nggak lolos Liga Champions kan. Kemudian lini tengah barunya Liverpool juga cepat gue bilang adaptasinya untuk bermain bareng. Jadi saat ini Liverpool squadnya juga lumayan mendalam ya. Ada pelapis sini situ, Robertson cedera nggak gitu ngefek. And Liverpool kelemahannya menurut gue adalah kurang bisa mengontrol pertandingan sih mereka. Jadi kayak mereka nggak bisa ngontrol pertandingan dari awal sampai akhir. Selalu aja ada momen-momen di mana mereka deg-degan gitu. Dan Liverpool juga di antara top 6 ya, itu hasilnya kurang bagus. Jadi di mini league table Liverpool tuh seri sama Chelsea, seri sama Man City, seri sama Man United, seri sama Arsenal, kemudian kalah sama Tottenham. Jadi Liverpool ini lawan tim besar performanya nggak bagus nih, nggak dapat poin dari situ. Jadi ini kalau ada cedera lagi ke lini belakang bisa berbahaya sih, gue bilang itu. Tapi Liverpool so far lawan tim-tim jelek sih dapat poin terus. Dan kemarin juga Boxing Day lawan Burnley menang kan. Nanti kita lihat 1 Januari nih lawan Newcastle. Kemudian peringkat ketiga ada Aston Villa, 39 poin. Main 19 kali, selisih golnya 16 plus 16 ya. Dan Aston Villa ini nggak ada ekspektasi apa-apa dari pendukungnya, bahkan dari para pengamat, para pundit juga itu sangat-sangat kaget mereka semua ya. Mereka menang 15 dari 16 pertandingan kandang terakhir. Unai Emery juga udah melarang timnya bilang menyebutkan kata juara tuh nggak boleh. Dan Aston Villa juga bisa fokus di Liga sampai nanti bulan Maret ya, karena Conference League baru mulai nanti di bulan Maret. Jadi saat ini mereka bisa fokus di Liga untuk terus mendulang poin. Nah, kelemahannya Aston Villa tentu aja adalah bisakah mereka menghandle tekanan atau pressure ketika mereka ada di posisi puncak dan diekspektasi oleh orang untuk menang. Karena kan kita lihat setelah Aston Villa ini digadang-gadang sebagai salah satu calon juara, mereka terus seri sama Sheffield United, and then tadi malam kalah sama MU, padahal udah menang 2-0 di halftime. Nah, salah satu tim yang bisa jadi juara itu kan mempertahankan keunggulan, terutama keunggulan 2-0 di halftime ya nggak sih? Kayak, tapi mereka kalah. Plus pemainnya Aston Villa juga nggak gitu banyak pelapis ya, mereka squadnya lumayan tipis. Jadi nanti kalau Watkins misalnya kecapean, dia main terus nih, belum pernah dicadangin, itu bisa gawat. Emi Martinez juga, dan mereka juga rada susah nih membongkar tim yang bertahan atau parkir bus kan, kayak kemarin lawan Sheffield United kan kayak gitu. Jadi Aston Villa ini gue bilang kuda hitam sih. Kemudian peringkat keempat ada Tottenham, main 18 kali, 36 poin. Dan terus terang tidak ada yang menyangka kalau Tottenham itu bisa sehebat ini ya. Karena mereka kehilangan Harry Kane, ada pelatih baru, Ange Postecoglou yang orang nggak tahu dia itu siapa. Terus sama sebenarnya sama musimnya Nuno Espirito ya, sempat mencapai puncak klasemen, ini juga. And then tiba-tiba kalah 3 kali beruntun. And
Yang menarik dari Spurs adalah walaupun mereka gagal segala macam, tapi mereka tetap all in nih sama si Ange Postecoglou. Mereka tetap percaya sama pelatihnya, gaya mainnya juga berani, enak dilihat. Jadi minimal kalau Spurs ini nggak juara, tapi at least bakal entertaining sih. Dan Spurs memang dari dulu seringnya gitu ya, nggak juara, tapi entertaining. Nah, sama seperti problemnya Aston Villa, Spurs ini juga pemain pelapisnya nggak banyak kan. Jadi kayak kemarin kan Maddison cedera, terus Son juga sempat cedera. Pemain kuncinya begitu cedera nggak komplit mainnya, nggak full tim tuh kan kelihatan menurun sekali nih. Kemudian mereka juga nggak punya plan B. Menurut gua untuk jadi juara tuh lo butuh plan B sih. Kayak misalnya nggak bekerja. Kayak contohnya kemarin waktu mereka gue lupa lawan siapa, lawan tim besar. Kartu merah 2 dan mainnya tetap kayak gitu kan. Itu kan susah ya untuk jadi juara ya nggak sih? Kadang lu perlu untuk bertahan dan parkir bus juga walaupun nggak 90 menit parkir bus. Jadi Spurs gue bilang juga ya mirip sama Aston Villa lah, peluang juaranya mungkin sedikit di atas Villa atau sama lah, gue bilang sama. Kemudian terakhir yang kita bahas hari ini, tim yang ada di peringkat kelima mainnya 17 kali 34 poin, selisih gol 20, yaitu Manchester City. Tentu aja ini juara bertahan 3 tahun berturut-turut. 5 gelar juara liga dari 6 tahun terakhir, dan determinationnya mereka adalah semangatnya City itu selalu tetap ada di situ sampai akhir-akhir, sampai di masa-masa krusial. Jadi ya di sekitar top 4 lah, top 3, pokoknya jangan sampai ketinggalan jauh banget sama yang di atas, karena City yakin kalau memasuki momen-momen krusial di bulan Maret, di bulan April gitu, mereka bakal perform jauh lebih bagus, kayak ada switch-nya gitu. Dan kelihatan sih City dari musim lalu kan memang kayak gitu kan. Plus dalam waktu dekat rohnya City yaitu Kevin De Bruyne itu akan balik lagi, dan kalau Kevin De Bruyne balik lagi dalam kondisi yang fit, wah City bakal nyeremin sih gitu. Tapi again City kesulitan ya karena Gundogan pergi, ada Kovacic di situ tapi nggak sehebat Gundogan gue bilang. Kemudian dressing room influence-nya juga hilang. Riyad Mahrez pergi, penggantinya Matheus Nunes nggak gitu bagus, and belum lagi susah ya lu memotivasi tim yang juara 3 tahun berturut-turut tuh susah. Kayak sekelas Alex Ferguson aja nggak bisa. Guardiola aja ini baru sekali ini kan juara Liga 3 tahun berturut-turut, ya nggak sih? Apalagi kalau lo habis menang treble, susah sih. Jadi kesulitannya di mentalitasnya sih kalau gue bilang ya. Tapi ya again, Manchester City nggak bisa diremehkan. So itu tadi, kalau gue disuruh ngurutin dari top 5 ini peluang terbesar juara di mana ya, gue bilang 1 adalah Arsenal, 2 Man City, 3 Liverpool, 4 Aston Villa, dan 5 Tottenham. Gue bilang itu 5 urutannya ya. Dan seperti tadi gue bilang, top 4-nya gue bilang bukan dari 5 ini, ada 2 yang akan terlempar dari sini, dan top 4 menurut Popo adalah Man City. Ini gak urut ya, Man City, Arsenal, Liverpool, dan Man United. Gue bilang Man United ini punya potensi. Tapi ya biasa, gue fans MU ya, jadi kadang emang suka halu. Tapi ya gue optimis paruh kedua. Oke, gitu aja untuk Tiang Jauh Popo on the Radio hari ini. Jadwal Premier League minggu ini bisa lu lihat game week 20 ya. Yang game week 19 susah lah. Game week 20 aja partai pilihan Popo adalah Liverpool Newcastle, Selasa jam 3 pagi. Nah di luar itu lu nonton klub favorit lu aja lah. Oke, gitu aja untuk Tiang Jauh kali ini. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching. Jangan lupa follow and subscribe YouTube Popo on the Radio. And Tiang Jauh juga ada pengumuman, nanti akan gue umumin yang di minggu depan. But gitu aja. Thank you for watching. Di sini Popo Kusen. And I'll see you when I see ya.